Pak Rian, satu hal yang dikhawatirkan ketika ada varian baru ini adalah apa kabar, apa nasib dari lokasi-lokasi yang jadi pusat pariwisata. Salah satunya tentu saja di Bali atau mungkin di Lombok dan sekitarnya, di Batam begitu. Nah, kalau kemudian kita tahu bahwa varian Omikron sudah masuk ke Indonesia, kira-kira kebijakan yang paling prudent terkait dengan PPKM, terkait dengan perjalanan orang selama libur dan Natal tahun baru itu apa? Mengingat bahwa saat ini sektor pariwisata dan ekonomi sedang dalam fase merangkak. Oke, jadi kebijakan publik itu ada 3 jenis. Satu bisa status quo, satu dua incremental, ketiga adalah dia change. Yang penting jangan masuk ke change modenya. Kalau change nanti masyarakat akan panik. Nah, saran saya adalah incremental, siapkan perubahan sedikit demi sedikit. Kedua, kalau kita berbicara masalah kebijakan di era sekarang ini, gunakan mode yang namanya organikal. Berubah sesuai dengan perubahan kita. Mekanikal paling jauh, tapi jangan mode panikal. Nanti panik kita. Nah, dengan demikian menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana pemantauan ini diperketat. Karena begini, seperti tadi yang namanya yang sekarang yang sedang sakit itu kan yang namanya dia kan nggak kemana-mana. Makanya kita lihat ada 3 jenis asal virus Omikron ini. Pertama, dia mungkin dari Afrika Selatan. Tapi ada yang mengatakan itu adalah mutasi dari manusia-manusia tertentu. Yang ketiga adalah perubahan dari hewan ke manusia. Nah, 3-tiganya masih belum pasti. Tapi yang pasti, hemat saya dari data yang ada, itu yang namanya Omikron jauh di bawah Delta kemampuan bunuhnya. Jadi menurut saya sih kita stay pada kondisi yang ada, tetapi yang namanya sistem alertnya diperkuat. Jadi ini yang menjadi penting bagi kita. Nanti timnya Bu Erlina ini kan melihat bagaimana sistem medical ini didaya gunakan, termasuk menyiapkan masyarakat agar siap dengan worst case skenario itu. Nah, begini, kemarin yang jadi perbincangan masyarakat adalah bahwa ketika ada salah seorang anggota DPR pulang lalu memaksa untuk karantina di dalam rumah, ini sudah menimbulkan kontroversi. Kenapa kok anggota DPR dan masyarakat dibedakan perlakuan karantinanya? Padahal sesama karantina harusnya sama-sama baru bepergian dari luar negeri. Tapi kemudian oleh negara bahkan justru malah dikeluarkan aturan bahwa pejabat negara boleh karantina di dalam rumah. Ada juga dispensasi, diskresi untuk beberapa kelompok lainnya. Menurut Anda, apa dampak dari diskresi yang dikeluarkan pemerintah terhadap aturan yang dibikinnya sendiri? Jadi yang baku tidak boleh ada diskresi. Karena pejabat pemerintah itu tidak cukup hanya memberi teladan. Tapi menjadi teladan itu loh. Jadi suka nggak suka harus diikut semuanya. Mungkin ekstrimnya paling mungkin adalah presiden sama pres. Sekarang kan diawasi oleh pas pampres ya. Tetapi untuk level menteri dan lain-lain mungkin perlu tetap dilakukan, tetapi betul-betul ada pemantauan. Tapi untuk DPR saya kira lebih ketat lagi. Bagi saya yang kemarin ada DPR yang quote-unquote lari dari tempat penampungan itu adalah sebuah kejahatan sosial karena pertama tidak patuh dengan peraturan sosial yang ada, kedua tidak bersedia menjadi contoh bagi masyarakat. Oke, Bu Erlina, kalau kita belajar dari waktu itu puncak Delta itu buruk sekali. Kebangetan kalau kita nggak belajar. Tapi menurut Anda apakah masyarakat kita tuh sudah responsif, sudah mau belajar dari pengalaman untuk mengantisipasi Omikron saat ini? Ya, kalau di kota besar saya kira yang terutama kota-kota yang angkanya tinggi itu dengan kematian kita 143 hampir 144 ribu. Di antara mereka itu adalah bagian dari keluarga kita, teman kita, tetangga kita, teman kantor. Saya kira masyarakat mestilah sebagian besar udah kapok ini dengan kejadian yang lalu-lalu. Oke, katakanlah kami petugas kesehatan sudah berpengalaman, Kemenkes juga mengatakan sudah siap dengan oksigen, dengan supply dari obat-obatan. Yang memang kabar gembiranya adalah bahwa Omikron ini masih bisa diobati dengan obat-obat yang biasa kita pakai. Tapi tentu saja nggak rasanya saya pakai istilah yang agak ini sedikit itu kalau sampai jatuh di lubang yang sama itu bodoh sekali. Oke, baik. Terakhir Bu Erlina, ini kan yang saat ini kalau di negara-negara lain sudah berjalan program vaksinasi booster. Pemerintah saat ini memang sedang menyiapkan untuk hal itu, katanya akan dimulai sekitar tahun depan. Nah, menurut Anda paling tidak untuk saat ini, vaksinasi kita di titik ini apakah cukup efektif untuk memastikan masyarakat
bisa mencegah atau paling tidak masih bisa sehat ketika tertular Omikron? Iya, dari data-data luar negeri, orang-orang yang sudah divaksinasi lengkap, ternyata kalaupun tertular Omikron itu tidak ada gejala. Jadi dapat dikatakan bahwa vaksin ini bisa efektif mencegah orang menjadi bergejala. Artinya mencegah menjadi berat, mencegah kematian. Jadi saya tetap adalah menyokong bahwa masyarakat ini untuk yang belum divaksin segera divaksin. Kemudian juga memohon kepada pemerintah agar cepat melakukan upaya-upaya pemenuhan logistik agar masyarakat umum yang belum di booster atau suntik yang ketiga ini juga segera dilaksanakan. Dalam upaya ini kita dalam situasi kemenangan loh. Jadi kita grafiknya melandai di bawah 200 orang per harinya ini, ayo kita pertahankan, dan itu nggak bisa sendirian, harus bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang aman sampai semua orang aman. Betul, itu tadi jadi PR dari pemerintah untuk memastikan vaksinasi itu merata. Kemudian yang paling penting adalah dikejar dulu vaksinasi untuk lansia yang sampai dengan saat ini angkanya masih rendah. Bu Erlina, Pak Rian, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Sehat terus ya, kita ngobrol lagi lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saudari.